ada satu kado yang indah setelah kita berhari raya Idul Fitri. Kado yang cukup indah. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan kado ini. Kalau kita mendengarkan kata-kata kado, itu sesuatu yang menyenangkan. Mudah-mudahan malam hari ini saya akan memberikan kepada para jamaah kado yang indah dan akan menjadikan hidup kita indah dunia akhirat. Amin. Kenapa kado indah? Saya sampaikan setelah kita melakukan ibadah puasa bulan Ramadan, setelah kita berhari raya Idul Fitri, karena dikhawatirkan orang itu semangat ibadah hanya pada bulan puasa. Sampai ada kata-kata mengatakan la takun ibadur Ramadan wa kun ibadallah. Jangan menjadi hamba-hamba Ramadan, tapi hamba-hamba Allah. Walaupun memang di bulan Ramadan ada aura-aura yang menjadikan kita semangat. Ramadan telah meninggalkan kita, mudah-mudahan rahmatnya tetap bersama kita. Ramadan telah meninggalkan kita, mudah-mudahan barokahnya tetap kepada kita. Ramadan telah meninggalkan kita, mudah-mudahan maghfirahnya bersama kita. Amin. Ramadan telah meninggalkan kita, mudah-mudahan semangatnya tetap kepada kita. Amin. Ini semuanya bisa wujud apabila kita bisa mewujudkan kado yang indah. Ya, ada 5 poin penting para hadirin yang apabila kita mewujudkan, dan mudah-mudahan kita mendapat inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mewujudkan 5 poin penting yang merupakan kado indah, hadiah hari raya Idul Fitri. Sekali lagi 5 poin penting. Yang pertama, jasad kita mulia karena nyawa. Ini sangat penting. Kelihatannya remeh. Jasad kita, jasadnya manusia mulia karena nyawa, karena roh. Kalau ada jasad tanpa roh, cepat-cepat dimandikan, cepat-cepat dibungkus, cepat-cepat dikubur, ya, karena sudah tidak ada ruhnya lagi, tidak ada nyawanya lagi. Ya. Jadi jasad kita ini mulia karena apa? Roh. Karena nyawa, karena roh. Ya. Apa ada orang yang jasadnya tidak dimakan oleh tanah? Banyak. Orang-orang yang jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Nanti kapan-kapan kita terangkan dalam majelis Buddha siapa saja yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Orang-orang yang jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Tapi yang jelas, yang ketemu dengan Allah bukan jasad. Yang ketemu dengan Allah adalah ruh. Yang ketemu dengan Allah adalah yang tersimpan di dalam hati kita. Ruh yang tersimpan di dalam hati kita. Sekali lagi, poin yang pertama, kita harus tahu semua bahwa jasad mulia karena ada roh, adanya nyawa. Yang kedua, nyawa, roh mulia karena ada iman. Nyawa, roh mulia karena ada iman. Apa arti sebuah roh kalau tanpa iman? Apa mulianya
jasad yang dihidupkan dengan ruh tapi tanpa iman. Mudah-mudahan iman kita semakin kuat. Mudah-mudahan malam ini iman kita berubah menjadi yakin. Allahumma amin. Sebab guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani pernah menjelaskan al-farqu bainal iman wal yakin. Perbedaan antara iman dengan yakin. Apa perbedaannya? Kalau iman masih labil, yazidu wa yanqus. Iman bisa tambah dan bisa kurang. Ini duduk kita bersama di tempat ini memperkuat keimanan kita. Iya. Tapi kalau yakin itu stabil. Iya, yazidu wa la yanqus. Tidak berkurang, malah terus bertambah. Makanya Rasulullah dalam doanya, Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Ya Allah, berikan aku tambahan, jangan dikurangi ya Allah. Ini doa merubah keimanan kita menjadi yakin. Kemarin ketika kita baca kitab Afdholul A'mal di Masjid Jami' Al-Mujahidin, antara lain ada satu informasi dari Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih. Rasulullah mengatakan, afdholu ma waqara fil qalbi al-yaqin. Sebaik-baik yang menancap di hati kita adalah yakin. Sebaik-baik yang menancap di hati kita adalah yakin. Ya. Mudah-mudahan malam ini iman kita berubah menjadi yakin. Amin. Jadi nyawa, ruh itu mulia karena iman. Dan mudah-mudahan sekali lagi iman kita berubah menjadi yakin. Poin yang ketiga, iman akan menjadi mulia karena ilmu. Iman menjadi mulia karena ilmu. Ya. Apa artinya sebuah iman tanpa ilmu? Malah dalam satu keterangan disebutkan, antara iman dengan ilmu tidak boleh berpisah. Antara iman dengan ilmu tidak boleh berpisah. Iman kita terus akan menghubung dengan ilmu. Ya. Malah Nabi kita Muhammad SAW ini yang kaitannya iman dengan ilmu. Dalam hadis Muslim Rasulullah mengatakan, la yashba'al mu'min. Sifatnya orang yang beriman tidak akan kenyang. Sifatnya orang yang beriman tidak akan kenyang. Ya. Kenyang dari apa? Maaf, kalau tidak kenyang berarti apa? Lapar. Sifatnya orang yang beriman itu jiwanya selalu lapar. Lapar dari apa? Min khairin yasma'uhu. Dari kebaikan yang bisa didengar, yaitu ilmu. Sampai kapan ya Rasulullah orang yang beriman selalu lapar dari yang bisa kita dengarkan, kebaikan-kebaikan tentang ilmu? Sampai kapan? Rasulullah mengatakan, mudah-mudahan termasuk kita semua, amin. Hatta muntahul jannah, sehingga akhirnya kita menghadap pintu surga. Coba amati para hadirin, iman, ilmu. Rasulullah mengatakan cirinya orang beriman itu tidak akan kenyang. Tidak akan kenyang dari apa? Dari ilmu. Sampai kapan ya Rasulullah iman dan ilmu? Hatta muntahul jannah, sampai nanti pusatnya kita dihadapkan ke pintu surga. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semuanya, amin.
yang selalu haus ilmu, selalu haus ilmu. Ini juga satu tanda loh ini. Kalau ada orang kok males menghadiri majelis taklim, males ngaji, itu imannya perlu dipertanyakan. Imannya perlu dipertanyakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jadi iman mulia karena ilmu. Poin yang keempat, ilmu mulia karena amal. Ilmu mulia karena amal. Apa artinya ilmu kalau tidak beramal? Maksudnya ilmu mulia karena amal, yaitu ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat. Rasulullah kurang apa sih? Tapi selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Rasulullah kurang apa sih? Tapi Rasulullah selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Padahal tidak mungkin Rasulullah ilmunya tidak manfaat. Kenapa Rasulullah berdoa seperti ini? Takliman lil ummah, mendidik umat supaya umat berdoa dengan doa ini dan supaya umat ilmunya manfaat. Ilmunya apa? Manfaat. Saya ulang para jamaah supaya ingat ya, jasad mulia karena nyawa, roh mulia karena iman, iman mulia karena ilmu mulia karena amal. Poin yang terakhir yang kelima, amal akan mulia karena ikhlas. Amal akan mulia karena ikhlas. Ya, sampai dikatakan al-ikhlas ruhul amal. Ikhlas adalah nyawanya amal. Al-amalu bila ikhlas, amalun bila ruh. Amal tanpa ikhlas, amal yang tidak ada ruhnya. Terus bagaimana supaya kita bisa ikhlas? Banyak ulama-ulama ahli terapi hati mengatakan supaya kita bisa ikhlas harus melatih diri. Harus melatih diri. Jadi ikhlas itu harus latihan. Ikhlas harus apa? Latihan. Kalau orang melatih diri selalu ikhlas, Allah akan memberikan ikhlas. Sebab dalam satu riwayat Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ikhlas itu apa? Padahal Rasulullah sumbernya ilmu, tapi Rasulullah mengajari kepada umat, kalau ditanya jangan langsung jawab, apalagi sengaja dialog interaktif, nanti jawabnya sembarangan, itu tanggung jawab di hadapan Allah. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ikhlas itu apa? Kata Rasulullah, nanti aku akan bertanya kepada malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril datang ke Rasulullah, Rasulullah bertanya, malaikat Jibril, ikhlas itu apa? Malaikat Jibril sama dengan Rasulullah, tidak mau langsung menjawab. Malaikat Jibril mengatakan, nanti aku akan tanya kepada Allah. Setelah malaikat Jibril bertanya, ya Allah, mal ikhlas? Ikhlas itu apa? Allah mengatakan, al-ikhlas sirrun min sirri. Ikhlas itu adalah rahasiaku, kata Allah. Aku Allah akan memberikan keikhlasan kepada seseorang yang mau melatih diri untuk selalu ikhlas. Jadi kalau kita melatih diri ikhlas, nanti kita akan menjadi orang yang ikhlas. Mudah-mudahan kita dapat inayah, pertolongan dari Allah, kita bisa melatih diri supaya ikhlas. Sayangi hidup kita, sayangi amal kita, sayangi ilmu kita, sayangi nyawa kita,